Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Nuwasil qira'atana ala kitab Syarh al-Aqidatil Wasithiyah li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ma'a syarhihi li al-Alama al-Fauzan hafizahullahu taala wa ra'ah. Kita masih di dalam penjelasan tentang matan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida ila akhirih. Qala wa asyhadu an la ilaha illallah ay uqirru wa a'tarifu anna la ma'budu bihaqqin illallah. Makna asyhadu an la ilaha illallah, kita tetapkan dan kita yakini, kita akui bil qalb bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah azza wa jalla semata. Wahdahu la syarikalah fi hatainil kalimataini, dua kata ini wahdahu sama la syarikalah ta'kidun lima tadammanathu syahadatu alla ilaha illallah minan nafi wal isbat. Itu hakikatnya bentuk penekanan terhadap isi kandungan daripada syahadat la ilaha illallah yang tadi di atas, dari penafian atau penetapan. Jadi udah kita katakan la ilaha illallah, ini sebenarnya udah taukid, ya. Karena la ilaha illallah ini adalah kata yang memberikan apa? Susunannya apa ini? Berarti memberikan faedah? La apa? Apa? Ahsan, al-hasr. Ya, memberikan faedah al-hasr la ilaha illallah. Itu udah hasr, tidak ada ilah betul-betul ya yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata. Ya, kecuali Allah semata. Wahdahu la syarikalah, ini penekanan. Ya, wahdahu dikatakan di sini nafyul ilahiyya amma siwallah wa isbatiha lillah. Menafikan wewenang sesembahan dari selain Allah azza wa jalla dan menetapkannya hanya kepada Allah. Fa qaulu wahdahu ta'kidun lil isbat. Ucapan wahdahu ini penekanan untuk isbat illallah. Ya, hanya Allah semata satu-satunya. Wa qaulu la syarikalah, na'am, tidak ada serikat. Ini adalah ta'kidun linafi, penekanan untuk penafian la ilaha, maksudnya la syarikalah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi, tidak ada serikat bagi Allah azza wa jalla. Wa qauluhu iqraran bihi wa tauhida masdarani muakkidan li ma'nal jumlatil sabiqah. Iqraran bihi wa tauhida, na'am, ini adalah dua masdar muakkidan yang menekankan juga, mentaukidkan makna jumlah yang sebelumnya. Ajib. Nah, sebagian mereka mengatakan iqraran bihi wa tauhida. Iqraran ini adalah maf'ul mutlak. Ya, sebagaimana kita katakan ini adalah maf'ul mutlak dari asyhadu. Naam. Barakallahu fikum. Li ta'kidil amil. Wa asyhadu an la ilaha illallah ila akhirih iqraran bil lisan wa tauhidan ikhlasan fi kulli ibadatin qawliyatin aw fi'liyatin aw i'tiqadiyatin. Jadi wa asyhadu an la ilaha sampai akhir kita mengikrarkan dengan lisan kita. Paham ya? Mengikrarkan dengan lisan, dan tauhidan maksudnya mengikhlaskan, memurnikan segala ibadah baik ucapan, naam, perbuatan atau i'tiqad, itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ibadah itu kan terbagi menjadi 3, ya, qauliyah, fi'liyah sama i'tiqadiyah. Ini adalah hakikat iman. Iman qaulun wa amalun. Qaul udah kita jelaskan kemarin sedikit. Naam, qaulul lisan dan qaulul qalbi. Qaulul lisan, naam, udah kita jelaskan syahadat dan semisalnya gitu kan. Adapun qaulul qalbi itu adalah i'tiqad, keyakinan.
Kemudian amal lisan, qalbi dan jawarih. Amal lisan harakat daripada lisan kita. Kemudian amalul jawarih jelas salat dan yang semisalnya. Ini harus kita ikhlaskan kepada Allah. Kemudian amalul qalbi wadih insyaallah. Ikhlas kepada Allah itu amal qalbi juga. Raja, khasyah, khauf, tawakal dan semisal ini amal qalbi yang harus kita murnikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qawlu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ay uqirru bi lisani wa a'taqidu bi qalbi. Saya mengikrarkan dengan lisan saya dan saya meyakini dengan hati saya annallaha arsala abdahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ilan nasi kafatan. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi Muhammad kepada para hambanya, mengutus hambanya yaitu Nabi Muhammad kepada seluruh manusia kafatan. Kafatan. Di sini Arabnya apa ini Hanif? Apa Arabnya? Hal. Baik. Sahibul halnya? Boleh? Oke. Taukid. Taukid apa ini? Lafzi wala manawi? Hah? Manawi. Lafzi mah diulang lafaz. Kafatan ini dia di dalam bab usul fikih masuknya apa ini? Masuknya apa? Bab apa? Ahsan. Termasuk apa dia? Sighatul hamzah. Lianna syahadata li hadzal rasul bi risalah maqrunatun bi syahadati lillahi bi tauhid la takfi ihdahuma 'anil ukhra. Karena persaksian kita kepada Rasul dengan risalahnya itu digandingkan dengan persaksian kepada untuk Allah Azza wa Jalla dengan tauhidnya. Yang mana na'am la takfi ihdahuma 'anil ukhra. Salah satunya tidak mencukupkan dengan yang lainnya. Artinya harus keduanya digabungkan. Ya, keduanya harus digabungkan. Enggak bisa enggak digabungkan. Wa fi qawlihi abduhu wa rasuluhu raddun ala ahli al-ifrat wa tafrid fi haqqir rasul. Dalam perkataan abd dan rasul ini adalah bantahan bagi orang yang ifrat, gulu. Tafrid apa artinya? Tafrid ini artinya uli. Uli. Berlebih-lebihan. Iya, kata Ruli. Antum apa? Menyepelekan. Antum apa? Ki? Isro. Dari walala dari? Hanif. Kau apa? Meremehkan. Ahsan. Nah, meremehkan. Ya, bermudah-mudahan. Barakallahu fikum. Jadi ifrat, gulu, tafrid, jafa. Ini nggak boleh keliru. Istilah ini jangan sampai lupa ya. Ifrat, gulu, tafrid, jafa. Ifrat, gulu, tafrid, jafa. Tafrid ini gampangnya kita katakan tasahul. Untuk tahu makna tafrid supaya nggak lupa, cara bedakan tafrid sama ifrat. Tafrid ada ta'nya dan dia maknanya tasahul. Ana gitu cara ngafalnya. Ya, farrata tasahala. Barakallahu fikum. Ada orang yang gulu, ada orang yang meremehkan hak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'ahlul ifrat, orang yang gulu, ya, orang yang ifrat, gulu fi haqqihi. Mereka gulu berlebihan di dalam hak Nabi. Wa rafa'uhu fawqa manzilatil ubudiyah. Mereka mengangkat Nabi
di atas kedudukan ubudiyah, kedudukan penghambaan. Artinya di atas kedudukan hamba. Ya, yang harusnya kedudukan hamba itu demikian, tapi diangkat melebihi kedudukan demikian. Nah, seperti contohnya apa? Ya, seorang berkeyakinan bahwasanya Nabi dapat mengetahui hal gaib, bahwasanya Nabi ini adalah ya orang yang sangat tahu terhadap takdir. Nah, ini gulu. Wa ahlu tafrid, dan juga ahlu tafrid qad nabadhuhu ma ja'a bihi wara'a dhuhurihim. Mereka ya orang yang sungguh nabadhuhu maksudnya tarahu, melempar, ya, membuang apa yang telah dibawa oleh Nabi SAW wara'a dhuhurihim, ke belakang mereka. Ya, kenapa? Karena dia tasawul, bermudah-mudahan menolak hadis Nabi dan sebagainya. Ini yang lebih banyak biasanya. Rasul enggak boleh. Ka'annahu ghairu rasul, seakan-akan apa? Nabi SAW itu bukan rasul, padahal rasul diutus. Nah, fasyahadatu annahu Abdullah, maka persaksian bahwasanya Nabi adalah hambanya Allah, tanfil ghulu fihi, menafikan berlebih-lebihan di dalam haknya Nabi, wa raf'ahu fawqa manzilatihi, dan juga menafikan ya mengangkat derajat Nabi di atas derajat manusia biasa. Karena Nabi itu manusia biasa. Sebagaimana yang Nabi katakan, innama ana basyarum mislukum, saya itu orang seperti kalian. Ya, saya itu sama orang seperti kalian. Dalam hadis fa idza nasitu fadzakiruni, kalau saya lupa maka ingatkanlah saya ketika salat. Ya, innama ana basyarum mislukum. Wa syahadatu annahu Rasulullah taqtadil iman bihi wa ta'atahu fima amar. Kemudian persaksian bahwasanya ya Nabi Muhammad adalah utusannya Allah, memberikan konsekuensi beriman kepadanya dan taat terhadap apa yang diperintahkan. Wa tasdiqahu fima akhbar, dan membenarkan segalanya apa yang dikhabarkan. Wa jitinaba manaha anhu wa zajar, dan enggak ada zajar di sini juga, kelebihan, kelepasan. Wajitanaba manaha anhu, dan menjauhi, ya, wajitanaba manaha anhu, menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi, wattiba'ahu fi ma syara', dan mengikuti apa yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menutup pintu bid'ah. Yang menutup pintu apa? Kebid'ahan, pintu kesesatan, pintu membuka yang namanya penolakan terhadap hadis dan semisal. Ini masih muqaddimah, ikhwan, kita belum masuk kitab. Udah Anda jelasin belum ini kitab ini awalnya ini kitab jadikan lebih banyaknya pembahasan asma sifat. Dan tidak lepas di sini akidah Ahlussunnah wal Jamaah di sini disebutkan. Tapi lebih dominan asma wa sifat. Kitab di sini tuh akidah wasitiyah susunannya pertama Al-Qur'an semua. Ada yang udah pernah belajar belum akidah wasitiyah? Samsak wasitiyah. Ya nggak apa-apa, udah habis belajar. Ada yang udah pernah belajar Samsak? Oke. Berarti ini first time ya, Masya Allah. Jadi ini kitab ini awalnya Al-Quran terus, selesai hadis terus, selesai ijma' sampai akhir. Makanya kitab akidah yang paling selamat akidah wasitiyah. Ya, dari prasangka-prasangka yang akan menghasilkan penyimpangan. Kalau lumatul i'tiqad masih banyak di situ perkara-perkara yang terkadang rumit, yang diarahkan ke sono dan ke sini. Seperti kemarin perkataan Imam Ahmad, ya, bila kaif wal ma'na. Kemudian sebagaimana perkataan sebagian ulama di situ yang terkadang yurithul waham, memberikan kepada orang yang baru belajar kekeliruan di dalam memahami. Makanya kata Syekhuna hafizahullah, kitab akidah untuk pemula di antaranya dan akidah secara umum yang selamat itu, yang paling selamat ini akidah wasitiyah. Ya. Karena itu penyajiannya Al-Qur'an semua. Enggak ada kaulnya beliau. Cuma mukadimah aja ini. Semua Al-Qur'an,
ya ada sedikit aja. Itu pun kaul tentang menjelaskan tempat ayat. Habis itu baru hadis semua, baru ijma' menukilkan sama beliau. Masya Allah. Ya lupa anak katakan kemarinnya di muqaddimah. Taib wa qalu sallallahu alaihi as-salah lughatan ad-du'a. Salah secara bahasa doa wa asahhu maqila fi ma'na salam min Allah an Rasul ya ala Rasul ma dzakarahu al-Bukhari fi sahihi an Abil Aliyah. Naam. Yang paling sahih dari pendapat yang menjelaskan tentang makna salat dari Allah Azza wa Jalla kepada Rasul dan kepada para hambanya secara umum apa yang disebutkan oleh Bukhari rahimahullah taala dalam kitab sahihnya dari Abul Aliyah. Naam, di mana beliau berkata salatullah ala rasulihi sana'uhu alaihi fil mala'il ala. Salatnya Allah kepada Rasulnya, di dalam riwayat lain salatullah ala abdihi, ya kepada hambanya, itu adalah sana'uhu alaihi fil mala'il ala, adalah sanjungan Allah Azza wa Jalla kepada para hambanya, kepada Rasulullah SAW di tempat ya mala'il ala, penduduk langit yang tinggi, artinya di sisi para malaikat. Ya, artinya di sisi para malaikat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan keistimewaan yang tidak bisa kita dapatkan kecuali naam ya betul-betul kita berada di jalan Allah Azza wa Jalla. Lihat dipujinya sama Allah langsung, bukan sama manusia. Taib. Wa ala alihi alu syakhs man yantamuna ilaihi bi silatin wasiqatin min qarabatin wa nahwiha. Alu syakhs ini keluarga syakhs maksudnya. Dia adalah orang yang memiliki hubungan ya spesial ya. Maksudnya yantamuna ini adalah intasaba ilaihi, yang dinisbatkan, ya menisbatkan kepadanya bisilatin dengan sebab adanya silah, hubungan, ya hubungan rahim, silatul arham, wasiqatin yang sangat erat, min qarabatin wa nahiha, baik itu dari kerabat atau selain daripada kerabat, yang semisalnya. Naam. Wa ahsanu maqila fil murad bi ali rasul huna annahum atba'uhu ala dini. Dan perkataan yang paling bagus ya, perkataan yang paling ahsan, pendapat yang paling ahsan yang memberikan penjelasan tentang maksud daripada ali rasul di sini adalah mereka itu adalah atba'uhu ala dini, orang-orang yang naam mengikuti Nabi SAW di atas agamanya, berarti secara umum. Naam. Wa ashabihi jam'u sahib min atfil khas alal am. Berarti ini kalau kita mengatakan alihi di sini adalah pengikut Nabi SAW, sahabat termasuk pengikut Nabi. Ahli bait termasuk pengikut Nabi SAW. Naam. Maka dikatakan wa ashabihi, dia adalah atful khas alal am, mengatafkan yang khusus kepada yang umum, karena naam alihi lebih am min ashab akhos ya, karena ashab termasuk daripada atba. Barakallahu fikum. Wa sahabi, dan sahabi siapa sih sahabi? Huwa man laqiya nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Dia adalah orang yang bertemu Nabi SAW, beriman dengannya dan mati di atasnya. Di dalam Nukhbatul Fikr ditambahin walau taraddadat miraran, walaupun dia murtad terus, termurtad Islam, dia tetap kita katakan apa? Sahabat ya, selama dia meninggal dalam keadaan beriman. Nah. Wa sallama tasliman mazida. Assalam bima'na tahiyyah aw salamah minan naqais wal radha'il. Salam maknanya adalah tahiyyah ya, penghormatan. Atau maknanya selamat, ya, maknanya selamat dari aib-aib yang ada dan dari naqais ini kekurangan, ya, kekurangan yang ada, waradzail, dan dari perkara-perkara yang hina. Wa qauluhu mazida ismu maf'ulin min az-ziyadah wa hiya numu. Isim maf'ul dari kata ziyadah dan dia artinya numu, bertambah, berkembang.
Wa jama'a baina salati wassalam, dan di sini menggabungkan antara salat dan salam. Jadi sallallahu alaihi wasallam gitu kan. Salam. Imtitsalan liqaulihi ta'ala, dalam rangka merealisasikan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Makanya ya, kalau kita lihat ketika menyebutkan nabi-nabi yang lainnya, kebanyakan orang itu, para ulama hanya mengatakan alaihi salam. Betul enggak? Isa alaihi salam, Musa alaihi salam. Enggak ada salatnya, salam doang. Kenapa giliran Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam? Apa jawabannya? Hah? Apa dulu? Hah? Karena diperintahkan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Ya. Ada itu dua. Diperintahkan. Nah. Selesai, kita lanjut ke matan berikutnya. Amma ba'du. Qala syarih. Langsung syarah aja ya. Hadhil kalimatu yu'ta biha lil intiqal min uslubin ila uslubin ukhar. Harusnya akhar ya. Nah. Harusnya ukhra. Kan jamak taksir. Wallahu a'lam. Amma ba'du ini adalah sebuah kata yang didatangkan untuk tujuannya supaya apa? Berpindah dari suatu uslub kepada uslub yang lainnya. Berpindah dari suatu pembahasan atau perkataan, paragraf perkataan, kepada inti daripada maudhu', daripada materi yang akan dibahas. Maknanya adalah mahma yakun min syai'in, ya. Adapun setelah itu, ya, amma ba'du, ya. Adapun setelah itu min syai'in, dari apapun yang diberikan muqaddimah, intinya adapun setelah muqaddimah itu, apapun muqaddimahnya, bagaimana bentuk muqaddimahnya, baru jawabannya fa gitu. Maka karena kan amma ini apa? Amma ini apa namanya? Harfu tafsil doang. Atof. Imma itu aja doif. Yang benar imma itu bukan harfu, tapi tafsil. Ini apa amma? Tafsir. Taib, apa den? Harfu syart, terus tafsil, serius. Syart aja. Ya salam. La ilaha illallah. Harfu syartin wa tafsilin wa taukidin. Itu yang betul. Ada 3. Tafsil. Barakallahu fikum. Karena dia ini yufasil bainal muqaddimah wal mawdu'. Wa istahabbul ityanu biha fil khutab wal mukatabat iqtidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu kana yaf'alu dzalik, dan disunahkan untuk mendatangkan amma ba'du di dalam khutbah-khutbah kita atau tulisan-tulisan kita dalam menangkap mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi itu sering melakukan hal demikian. Ada di sana wa ba'du. Wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fima 'ala qari'ihi an ya'lamah. Ya, ada sebagian orang mengatakan wa ba'du. Bagaimana tuh hukumnya? Nah, tidak apa-apa menggunakan wa ba'du. Tapi yang paling lebih afsah ini amma ba'du. Karena penggunaan Nabi SAW menggunakan amma ba'du. Adapun dalam Jazariyah tadi wa ba'du inna hadhil muqaddimah fima 'ala qari'ihi an ya'lamah.
Itu ya karena kan bait syair. Mungkin durur syairiyah gitu ya. Karena beliau juga ya orang ahli bahasa. Imam Al-Jazari, ahli qiraat, Imamul Kabir, Al-Alimul Kabir, Al-Hufad, Al-Hafidh. Naam. Asy-Syafi'i. Fahadha isyaratun ila ma tadammanahu ila ma tadammanathu hadhihi risalah. Fahadha, adapun setelah itu maka ini, hadha ini adalah isyarat. Isyarat kepada apa yang dikandung oleh risalah ini, oleh akidah wasitiyah. Wahtawat alaihi minal aqaidil imaniyah allati ajmalaha biqaulihi huwal imanu billah. Ila akhirih. Dan juga ini mengisyaratkan kepada ya mahtawat, kepada apa yang dikandung ya. Sama tadammanat ihtawat, dikandung ya, isi atas akidah wasitiyah ini, risalah ini dari akidah imaniyah yang ajmalaha, disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah secara mujmalnya dengan ucapan beliau wa huwal imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, itu disebutkan secara mujmal dulu nanti. Ya. Nanti kita lihat di matan. Amma ba'du fa hadza i'tiqadul firqatin najiyatil mansura ila qiyamis ahli sunnah wal jamaah. Al imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal akhir. Itu disebutkan secara mujmal dulu. Nanti baru apa? Akan disebutkan secara rinci. Wa minal imani billah, wa minal imani billah, wa minal imani billah, wa minal imani bil malaika, wa minal iman bi rusul. Ya. Tadi disebutkan gini, wa minal imani billah, wa min ahli sunnah, wa min aqidati ahli sunnah wal jamaah, wa min usul aqidah. Kayak gitu. Nah, ajib. Ini kitab ajib. Taib. I'tiqad. Jadi kan di atas tadi kan apa? Fahada i'tiqadul firqatin najiyah. Adapun setelah itu fahada, maka ini kandungan dalam akidah wasitiyah adalah i'tiqad, keyakinan. Kelompok yang selamat, yang ditolong oleh Allah sampai hari kiamat nanti. Ahli sunnah wal jamaah, yaitu adalah ahli sunnah wal jamaah. I'tiqad masdar, i'taqada kadza idza taqaddahu aqidatan. I'tiqad ini adalah masdar dari kata i'taqada. I'taqada kadza, ya dia berkeyakinan demikian, idza taqadahu aqidatan, ketika dia menjadikan hal tersebut sebagai akidah, keyakinan. Wal aqidah hiya ma yaqidu alaihi al-mar'u qalbahu. Akidah itu adalah perkara yang diikat atas oleh seorang hamba, ya, oleh seorang atasnya qalbahu, di dalam hatinya. Jadi akidah ini adalah perkara apa? Perkara yang diikat oleh seorang, na'am, di dalam hatinya. Taqulu i'taqadtu hadza, i'taqadtu kadza ay aqatu alaihi al-qalba wad-dhamir. Ketika kita katakan i'taqadu kadza, maksudnya aqatu alaihi al-qalba, saya ikat hal tersebut di dalam hati saya, wad-dhamir, dan di dalam ya perkara yang tersembunyi di dalam diri saya. Domir ini maksudnya perkara yang tidak kelihatan. Nah, itu secara bahasa. Artinya asal dari kata i'tiqad. Asal dari kata apa? I'tiqad itu diambil dari kata aqada. Nah, yaqidu. Wa asluhu makhudun min aqdal habal idza rabatahu. Asalnya, asal penggunaannya ini itu diambil dari kata aqdal habal idza rabatahu. Maksudnya apa? Mengikat kabel. Habal apa habal? Kabel. Tali. Ya, mengikat tali. Maksudnya ketika diikat. Tsumma stu'mila fi aqidatil qalbi wa tasmimihil jazim. Kemudian, makna akad itu barakallahu fikum digunakan fi aqidatil qalbi, untuk makna keyakinan hati, wa tasmimihil jazim, dan keteguhan atau ketetapan hati yang kuat, yang kokoh. Nah,
Kesimpulan i'tiqad diambil dari kata aqada asalnya, yang mana maknanya adalah tadi mengikat, ya, rabata, mengikat. Kemudian digunakan secara istilah dalam akidah, yaitu adalah keyakinan, meyakini suatu perkara di dalam hati dan mengokohkan hati kita dengan kokoh yang kuat. Dan ini ada korelasinya antara makna bahasa dan makna istilah, di mana seorang ketika berkeyakinan dia apa? Mengikat keyakinan tersebut di dalam hatinya. Ya, dia ikat keyakinan tersebut di dalam hatinya. Al-firqah, at-ta'ifah wal jamaah. Firqah ini adalah kelompok dan kumpulan jamaah. An-najiyah ay allati salimat minal halaki wasyururi fid dunya wal akhirah. Yang dia selamat dari kebinasaan dan kejelekan, ya, kejelekan-kejelekan yang ada, keburukan-keburukan yang ada di dunia dan di akhirat. Wa hasalat ala sa'adah, dan dia mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Itu najiyah, ayat kelompok yang najiyah. Siapa firqah najiyah? Ahlussunnah wal jamaah. Wa hadzal wasfu ma'khudun min qauli sallallahu alaihi wasallam, dan sifat ini diambil dari ucapan Nabi SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati alal haqqi mansuratan. Ya. Ya, senantiasa ada kelompok dari umatku yang dia zahirin alal haq, dalam riwayat lain selalu menampakkan kebenaran, mansuratan, dan dia akan ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. La yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah Azza wa Jalla. Tidak akan memudaratkan mereka orang-orang yang membenci mereka, ya, orang-orang yang menghinakan mereka sampai datangnya perkara Allah, sampai datangnya hari kiamat. Ada yang mengatakan gitu, sampai datangnya hari kiamat. Nah, Rawahu Bukhari wa Muslim. Ini sebenarnya hadis ini itu adalah hadis yang menjelaskan tentang sifat mansurah itu dari mana, diambil dari hadis ini. Adapun kalau sifat al-firqah najiyah, itu diantaranya adalah hadis dari Nabi SAW. Iftaraqatil yahudi wa nasara ala 71 firqah, wa iftaraqatil nasara ala 72 firqah, wa sataftariqu hadhil umat ini akan terpecah ala 73 firqah, menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya di neraka illa wahidah, kecuali satu. Apa kata sahabat? Man hum ya Rasulullah, siapa mereka? Man kana alaihi al-ana al-yaum wa ashabi. Dia adalah orang yang mengikuti saya, berkeyakinan seperti saya sekarang ini, dan para sahabat saya. Dia adalah orang yang dikatakan najiyah, selamat. Selamat dari apa? Dijelaskan oleh Syekh Utsaimin dalam Syarah Aqidah Wasithiyah. Selamat dari yang namanya kebid'ahan di dunia, ya, kesesatan di dunia, kejelekan di dunia, kebinasaan di dunia, dan selamat dari api neraka ketika di akhirat. Selamat dari api neraka ketika di akhirat. Makanya dikatakan firqah najiyah, diambil dari hadis yang tadi. Nah, ada pun hadis yang ini, itu juga bisa kita katakan najiyah karena ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, tapi lebih spesifik lagi, hadis ini diperuntukkan untuk apa? Al-mansurah yang dibawa ini. Wal mansurah ay al-muayyada ala man khalafaha. Ini adalah kelompok yang ditolong oleh Allah Azza wa Jalla atas siapa yang menyelisihinya. Jadi kalau ada orang menyelisihi kita, tenang aja, jangan takut, Allah Azza wa Jalla yang tolong langsung. Ya, Allah Azza wa Jalla yang langsung menolongnya. Enggak butuh apa yang lain. Masya Allah. Ila qiyamis sa'ah, ya, sampai hari kiamat nanti. Ay maji sa'ati mautihim bimaji'ir rih allati taqbidu ruha kulli mu'min fa hadhihi hiya as-sa'ah fi haqqil mu'minin. Sampai tegaknya hari kiamat. Hari kiamat ada dua makna, ya. Al-qiyamah itu ada dua bagian. Kiamat ada dua bagian. Ayat pertama di sini, bagian pertama, maji usaati mautihim. Dia datangnya waktu kematian mereka dengan sebab datangnya ruh yang datangnya rih, apa rih? Angin. Ya. Datangnya angin allati taqbidu ruha kulli mu'min, yang akan, ya, mencabut setiap ruh, ya,
setiap ruh orang mukmin. Jadi pada saat itu nanti akan ada datangnya angin. Na'am barakallahu fikum. Yang mana angin tersebut sebenarnya tujuannya diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk mencabut nyawa setiap orang yang di dalam hatinya masih ada iman. Yang masih ada iman, supaya nanti yang namanya merasakan hari kiamat itu hanya orang-orang asyararun nas, yang buruk. Fahadhihi hiya sa'ah fi haqqil mu'minin. Maka ini adalah sa'ah, kiamat, fi haqqil mu'minin, pada haknya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, ada juga sebagian yang memanai al-qiyamah makna kedua. Nah, sebagaimana dijelaskan juga dalam syuruhat kitab Aqidah Wasithiyah, maksudnya adalah ya, di antaranya kiamat itu kematian seorang mukmin itu sendiri. Ya karena ya barang siapa yang mati faqad qamat qiyamatuhu, telah tegak kiamatnya dia. Ya, anak ulang di sini ada mati. Jadi kita semua barakallahu fikum akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan takut dalam berdakwah ini, menyampaikan al-haq. Sampai kapan ditolong oleh Allah Azza wa Jalla? Sampai tegak hari kiamat. Sampai tegak hari kiamat. Nah, baik kiamatnya, nah, kematian dia sendiri, atau kiamatnya itu adalah kiamat diutus oleh Allah Azza wa Jalla angin untuk mencabut seluruh nyawa orang yang beriman. Itu kiamatnya orang beriman. Adapun kiamatul kubra, ya kiamat dunia, itu tidak ada bagi orang-orang beriman insyaallah. Wa amma sa'atu lati yakunu biha intihau dunya, adapun kiamat yang dengannya na'am selesailah dunia, fahiya la taqum illa ala syirarin nas. Maka dia tidak akan tegak kecuali itu untuk manusia-manusia yang buruk saja. Ya, naudzubillah ya, kalau sampai melihat yang namanya hari kiamat ditiupnya sangka, naudzubillah. Lima fi sahihi Muslim, dasarnya adalah riwayat yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim. La taqumu sa'atu hatta la yaqulu fi ardi Allah Allah. Hari kiamat tidak akan tegak sampai ya tidak ada di dunia ini yang mengatakan Allah, Allah, artinya lupa kepada Allah. Artinya betul-betul apa? Lalai terhadap dunia, lalai maksiat, sampai-sampai enggak ingat Allah Azza wa Jalla. Sampai-sampai tidak ingat apa? Allah Azza wa Jalla. Naam. Adapun kalau di dalam hatinya beriman, ya maka dia tidak akan mendapatkan hal tersebut. Rawahu al-Imamul Hakim min hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu wa fihi rawahu al-Imamul Hakim, dan diriwayatkan juga oleh al-Imam Hakim, dan ulang di sini. Diriwayatkan juga oleh al-Imam Al-Hakim, ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam riwayat yang lainnya selain riwayat yang tadi kita sebutkan. Min hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, di dalam hadis tersebut dikatakan Nabi SAW, wa yab'atsullahu rihan rihuha rihul misk. Allah akan mengutus angin, yang mana angin tersebut wanginya seperti wangi misik. Wanginya seperti wangi apa? Misik, kasturi. Wa masuha masul harir, dan lembutnya selembut sutra. Allahu akbar. Fala yatruku ahadan fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman illa qabadathu. Maka tidak akan ditinggalkan oleh angin tersebut satu orang pun yang di dalam hatinya terdapat keimanan, walaupun hanya seberat biji sawi dari keimanan dia, melainkan angin tersebut akan mencabut nyawanya dia. Summa yabqa syirarun nas alfa alaihim taqumusa. Kemudian tinggallah ya manusia-manusia yang buruk, dan atas mereka lah tegak hari kiamat. Jadi orang beriman kepada Allah, dia selama belum kafir,
dia akan mendapatkan ini nanti. Ya, kiamatnya dia adalah Allah Azza wa Jalla matikan dengan angin yang lembut. Ajib. Ini kemuliaan. Dan ini juga diantara dalil bahwasanya orang yang meninggalkan amal secara keseluruhan dia bukan orang mukmin. Lupa Allah secara keseluruhan dia bukan orang mukmin sama sekali. Ya, ini diantara dalil yang sangat jelas, tegas. Nggak boleh diragukan lagi. Ya, nah, jangan sebut-sebut KTP. Ya. Islam KTP nggak ada. Nah, barakallahu fikum. Ahli sunnah wal jamaah ini adalah sebenarnya badal, ya. Dikatakan di sini kalau syarih ahli sunnah ahli bil kasr al anahu badalun minal firqah. Kalau di kasrah dia badal dari firqah. Jadi tadi firqah najiyah ya ini adalah ahli sunnah wal jamaah. Wa yajuzu rafa, boleh dirafa ala annahu khabarun li mubtada'in mahdhufin taqdiruhum. Ya, takdirnya adalah khabar dengan mubtada yang dihapus. Takdir mubtada yang dihapus adalah hum. Jadi hum ahlu sunnah wal jamaah. Wa sunnah, adapun sunnah ya tariqatul lati kana 'alaiha Rasulullah. Allahu alam. Udah habis waktunya, ada pertanyaan. Atau tanggung sampai bawah ini? Tanggung ya? Ya, sampai bawah aja tanggung. Sunnah ini adalah thariqah. Apa thariqah? Jalan. Allati kana 'alaiha Rasulullah SAW, yang ditempuh oleh Rasulullah SAW. Min aqwalihi wa af'alihi wa taqriratihi. Baik dari ucapan, perbuatan atau penetapan-penetapan. Ini udah jelas. Yang belajar mushal hadis apalagi. Wasumu ala sunnah, mereka dinamai dengan ahli sunnah dintisabihim li sunnati Rasulillah SAW. Karena mereka menisbatkan diri mereka kepada sunnah Nabi SAW duna ghairiha, ya, tanpa menisbatkan kepada yang lainnya. Jadi penisbatan mereka, penyandaran mereka dalam agama, dalam hidup ini Al-Quran sunnah. Nah, minal maqalat wal madzahib bi khilafi ahli bid'ah. Baik tanpa yang lainnya dari ucapan-ucapan mereka, dari pendapat mereka, dari mazhab-mazhab mereka. Berbeda dengan ahlu bid'ah. Fa innahum yunsabuna ila bid'ahihim wa dhalalatihim. Karena mereka ahlu bid'ah itu yunsabuna, dinisbatkan kepada kebid'ahan mereka dan kesesatan-kesesatan mereka. Seperti Qadariyah, dikatakan Qadariyah kenapa? Kenapa? Jawab. Nanti disuruh kasih ulangan nggak bisa jawab, malu. Apa? Hah? Hah? Apa dul? Kenapa dikatakan Qadariyah? Belum belajar, udah kemarin sedikit. Oke. La ilaha illallah. Nah. Sesat. Gampangnya dia sesat di dalam masalah takdir. Dia diantaranya gulu di dalam menetapkan masyiah kepada para hambanya. Sehingga mereka berkeyakinan hamba sendirilah yang menciptakan. Nah. Murji'ah, kenapa dikatakan Murji'ah? Karena sesatnya dia apa? Di dalam irja. Irja itu apa? Takhir. Taratan yansubun ila imam, yang terkadang dinisbatkan kepada imam mereka seperti Jahmiyah. Jahmiyah dinisbatkan kepada siapa? Sofwan, bukan Sofyan. Wataratan Quran yunusab ila af'alihil qabihah, terkadang dinisbatkan kepada perbuatan-perbuatan mereka yang jelek seperti Rafidah
Khawarij, Rafidah, kenapa dikatakan Rafidah? Karena dia Menolak Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ya, ketika ditanya tentang Abu Bakar dan Umar, mereka nggak ridho terhadap Abu Bakar dan Umar, mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Kemudian ketika tanya Zaid juga apa? Zaid tidak mengkafirkan, jadi nggak ridho terhadap jawaban. Maka dikatakan rafad. Nah, Khawarij karena mereka khuruj alal hukam al muslim. Wal jama'ah lughatan al firqah al mujtami'ah minan nas, kelompok yang berkumpul bersatu dari kalangan manusia. Wal muradu bihim huna, yang dimaksud di sini adalah alladzina ijtama'u 'alal haqqi tsabit bi kitabillah bil kitab wa sunnah. Ya, mereka adalah orang-orang yang berkumpul di atas kebenaran yang telah tetap dengan Al-Quran dan Sunnah. Wahumus sahabah, mereka adalah sahabat. Wa tabi'una lahum bi ihsanin, dan orang yang ikuti sahabat walaupun sedikit. Siapa yang secara umum? Walau kanu qillah, walaupun mereka sedikit. Walaupun mereka sedikit, selama mereka ikuti sahabat, maka mereka dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena jamaah itu bukan Nahdiyin, bukan Muhammadiyah, bukan Persis, enggak, itu firqah, itu ormas. Tapi dikatakan ahlu sunnah dan berjamaah, berkelompok di atas kebenaran, yaitu adalah di atas kebenarannya para sahabat. Nah, kama qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, al jama'atu ma wafaqal haqq wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah yang sesuai dengan kebenaran walaupun kamu sendiri. Fa innaka antal jamaah hina idzan, maka pada saat itu kamu tetap dikatakan jamaah. Jadi jangan terlalu sedih karena jamaah kita itu sahabat. Ya, jamaah kita para ulama. Adapun sekarang gharib, ghoroba, kita tidak harus sedih karena kita hakikatnya adalah jamaahnya bukan cuma di Indonesia doang. Kalau NU kan di Indonesia doang. Sedikit mereka. Nah, Gufron kan di Banten doang. Sepakat dengannya. Awas. Ya. Di kampung Serang Banten itu emang aneh-aneh orangnya. Ana bukan ngatain orang Serang Banten, maksudnya ada beberapa orang yang kayak gitu. Karena itu dari Serang. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nuwasil darasana ghadan bi idznillah tabaraka wa taala. Ila huna walhamdulillahirabbil alamin.